من يشاء والله سميع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وإلهام المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus kita, bab tentang pintu-pintu masuknya penyakit hati yang sudah kita bahas tuntas. Pintu pertama adalah fudulul kalam atau melampaui berlebihan dalam perkataan, di mana ada 4 macam yang harus kita waspadai dalam urusan menggunakan mulut kita, lisan kita, yaitu al-kalam fima la ya'ni, bicara yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua al-ghibah, merasani. Yang ketiga an-namimah, yaitu mengadu domba, manas-manasi orang untuk tidak suka kepada orang lain. Yang ketiga, yang keempat yang kita bahas minggu lalu adalah al-madah atau gampang memuji-muji orang yang tujuannya hanya untuk cari perhatian, hanya menjilat ya, supaya orang senang gitu. Nah, sudah tuntas dalam bab fudulul kalam. Sekarang kita masuk ke bab baru. Bab berikutnya adalah fudulun nadhar, masih dalam bab bagian tentang pintu-pintu masuknya penyakit hati atau pintu-pintu yang menyebabkan hati kita menjadi kotor. Fudulun nadhar atau berlebihan dalam melihat atau memandang, melampaui batas dalam memandang. Urusan ini tantangannya, ini bab tentang saya dan Ustaz Muslim ini yang masih muda-muda begitu. Bapak sepuh ini kayaknya roto aman fudulun nadhar. Atau sama bahayanya, tidak tahu saya, karena kan tidak pernah jadi bapak yang pernah jadi saya secara usia. Fudulun nadhar, berlebihan dalam memandang. Fudulun nadhar huwa itlaqahu bin nadhari ila syai'i bimilkul ain. Berlebihan dalam memandang yaitu menjatuhkan atau memunculkan pandangan terhadap sesuatu dengan pandangan yang melampaui batas, yaitu wan nadharu ila ma la yahillu lahu, melihat terhadap sesuatu yang tidak dihalalkan kepadanya. Sebenarnya fudulun nadhar itu sebelum saya bahas, ya, yang paling mayoritas fudulun nadhar itu melihat sesuatu yang tidak dihalalkan. Tetapi permainan mata ini bukan, pintu dosa mata itu bukan hanya soal itu, ya, meskipun nanti kita bahas sebagian besar itu. Saya bahas potensi-potensi lain tidak dalam kitab ini. Dalam kitab yang saya baca di referensi lain, itu mata itu juga punya peran pintu dosanya itu dari memandang, menggunakan mata untuk meremehkan orang lain. Kan bisa mata ini dipakai untuk meremehkan orang, atau misal begini ya, saya harus contohkan soalnya gitu. Nah ini kayak gitu ya, itu sama kode untuk meremehkan orang lain, ya, memincingkan mata ya, itu juga sama ya, masuk dalam potensi mata kita bermain ya, mirip dengan fudulul lisan. Cuman yang paling dahsyat memang melihat hal-hal yang tidak dihalalkan.
wa alal aksi min waddul basar, ya, dan itu adalah kebalikan dari waddul basar. Apa waddul basar? Menundukkan pandangan. Ya. Menundukkan pandangan itu maknanya bukan nunduk gitu Pak. Karena kalau zaman sekarang dimaknai tekstual nunduk malah tambah bahaya kadang. Ya, lupa kok. Jangan nunduk terus Pak. Ini perempuan-perempuan pakai rok mini jangan nunduk Pak. Ayatnya begitu Pak, suruh nunduk. Wah, gitu. Waddul basar itu kata sini. Wal waddu wan naqsu. Waddu itu adalah naqsu, yaitu mensedikitkan pandangan atau mengurangi pandangan. Jadi tidak mengobral sembarangan, bukan nunduk kepala. Ya, karena kalau nunduk kepala tergantung objeknya. Kadang lebih berbahaya nunduk daripada pandangan. Wa qad amara Allah azza wa jalla bihi faqala, dan Allah telah memerintahkan dengannya berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkarahum innallaha khabirun bima yasnaun. Bukan, katakan kepada laki-laki yang punya iman, hendaklah dia menundukkan sebagian dari pandangannya dan menjaga farjinya atau kemaluannya, karena itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini ayat ini kita kaji lebih dalam sedikit. Di ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfatna furujahunna, dan katakan kepada perempuan-perempuan mukmin, jadi bukan hanya laki-laki yang diingatkan, karena perempuan itu juga sama, untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, ada yang kita bahas di sini. Allah berfirman, innallaha khabirun bima yasna'un. Dari setiap perintah itu biasanya Allah mengikrarkan tentang sifatnya, yang itu ada hubungannya dengan konteks hukum yang Allah ingin jelaskan. Contoh ini ya, kepada laki-laki tolong dan perempuan tolong tundukkan sebagian pandangannya. Terus Allah mengikrarkan sifatnya, sesungguhnya Allah itu Maha tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini konteksnya berarti Allah ingin memberi pesan. Pandangan mata itu tersembunyi, ngelirik itu tidak ketahuan, betul lah. Tinggal dipasangi kacamata saja tidak ketahuan kita ini lihat apa, ya kan? Kasih kacamata hitam gitu di pantai Pak, jangan sudah tidak ketahuan. Nah, tapi makanya Allah mengikrarkan itu, innallaha khabirun bima yasna'un. Allah itu tahu loh ya, ngelirik-ngeliriknya kita itu, pandangan-pandangan mata kita itu, Allah Maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Termasuk konteksnya Allah memerintah, ikrar Allah SWT terkait dengan kita diperintah untuk menahan syahwat kemaluan kita. Karena seluruh praktek syahwat kemaluan itu selalu sebagian besar dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada yang terang-terangan kalau manusia normal, kecuali manusia sudah wataknya hewan, dia berzina terang-terangan. Tapi kalau yang masih ada sisi manusianya, mereka sembunyi-sembunyi. Makanya Allah mengikrarkan innallaha khabirun bima yasna'un. Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu pertama. Ada yang perlu diperdalam lagi di ayat ini yang menarik. Ya. Ada dua objek yang suruh dijaga oleh Allah, yaitu apa? Pandangan mata dan kemaluan. Hanya saja di ayat ini, ya, untuk pandangan mata Allah menggunakan kata ya, huruf jar mim yang artinya sebagian. Mim tab'id.
yang memaknakan sebagian. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau soal menjaga pandangan mata atau menundukkan pandangan itu ada minnya, sebagian. Kebalikannya dengan soal kemaluan, wa yakhfadu ada minnya pada? Tidak ada, langsung wa yakhfadu furujahu. Artinya itu mutlak, jangan main-main kalau sudah level soal penyaluran syahwat lewat kemaluan. Mutlak, kecuali yang halal istri kita yang sah, maka jangan macam-macam dengan itu. Akan tetapi soal pandangan itu tidak semuanya mutlak. Tidak dimutlakkan. Artinya apa? Ada syarat-syarat yang melarang kita mengumbar pandangan. Ada syarat-syarat, alasan-alasan yang membolehkan kita memandang lawan jenis kita meskipun dia bukan mahram. Pertama, kalau lawan jenisnya itu sudah menutup aurat, sudah, maka kita boleh melihat dia. Yang kedua, menjadi tidak boleh meskipun menutup aurat kalau kita ada syahwat kepada orang muslim. Tapi kalau syahwat sudah tidak ada, ya biasa saja kita ngobrol ya, sebagai manusia biasa. Pak, tapi ada orang yang pokok lihat lawan jenis itu syahwatnya muncul. Itu ditanya itu, dia kerjanya apa tiap hari? Kelainan. Nah, jadi kalau kita ngobrol dengan orang biasa, beli nasi, beli makan, beli apa, ngobrol dengan tetangga dan sebagainya, yang dia menutup aurat, dia kita biasa saja, maka tidak dilarang. Itulah yang kemudian membolehkan kita ini interaksinya. Beda dengan soal kemaluan itu mutlak. Tapi kalau pandangan ya sebagian saja. Nah itu kalau bukan Allah SWT, ayat ini dari Allah SWT tidak akan sampai sedetail ini. Ayat Al-Quran itu menata karena kan konsekuensinya berat. Kalau tanpa hilang min ini saja Pak, jadi wanita itu tidak boleh buka wajahnya. Iya. Bapak-bapak juga tidak boleh ngomong ke perempuan sambil bertatapan. Berat. Makanya di Al-Quran min abasar, sebagian dari wajah pandangannya. Syarat dibolehkannya kalau itu tidak ada aurat yang terbuka, yang kedua tidak ada syahwat di sini. Cuman Pak, kalau zaman sekarang kita ini kemana-mana ketemu orang yang membuka aurat. Biasa. Ya Allah. Ya makanya dia akan istighfar. Hukum tidak bisa berubah Pak. Ya, pengumuman. Hukum tidak bisa berubah. Oh berarti hukumnya berubah Pak. Tidak bisa, tetap salah. Cuma makanya dia akan istighfar. Dia lewat sholat kita, as-sholat ila sholat, kata Nabi, as-sholat ila sholat. Terus kemudian Ramadan ila Ramadan, al-umratu ila al-umrati. Itu sholat ke sholat, umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan, kafaratul lima bainahum, menggugurkan dosa di antara keduanya. Ya itu yang kita harapkan. Ya apa sekarang kita? Tidak bisa. Pak, ya tidak usah keluar rumah, loh malah tidak keluar rumah di kamar sendirian nyetel TV malah tambah hati. Repot Pak. Ya banyakkan itu. Tidak bisa mengubah hukum, nggak bisa begitu. Ya karena sudah banyak begitu Pak dan sudah biasa. Ya mungkin zaman dulu Pak orang Arab itu syahwatnya bisa tinggi-tinggi sehingga jadi dosa kalau melihat wanita tersikap betisnya saja. Sekarang kan orang kalau wanita betisnya kelihatan sopo sing syahwat Pak biasa saja.
Tidak bisa. Ya, tidak bisa kemudian jadi tidak dosa itu tidak bisa. Tetap salah. Terus gimana Pak? Ya akan istighfar itu aja jawabannya. Nggak boleh kita ini kemudian berarti boleh. Kalau ukurannya cuma syahwat Pak, ya. Yang penting kan tidak syahwat Ustaz. Oh tidak bisa. Nah, dengan kalau mohon maaf ya, di Bali yang jaga-jaga pantai itu kalau tiap hari tidak syahwat Pak, ya kan? Yang nonton mohon maaf ya, orang-orang yang membuka pakaian secara berlebihan itu kalau sudah biasa kan biasa. Kalau ukurannya biasa, Ustaz Muslim ini suruh ke Bali dredeg dia Pak. Apakah kemudian beliau itu salah, yang sana tidak salah? Wah kan tidak adil. Dredegnya kita itu kan karena tidak terbiasa. Bukan karena bukan karena yang kemudian tidak ada getaran itu kemudian jadi tidak dosa. Tidak. Bukan karena tidak dosa. Makanya kalimat-kalimat feminisme itu kan bilang begini Pak. Ya Anda itu kalau lihat kan gitu, isunya kan gitu, yang anti jilbab itu Pak. Kan argumentasinya ya kalau terjadi pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal itu nyiuli misalnya gitu ya. Atau secara pandangan kan termasuk pelecehan itu sekarang kan ya. Di departemen memandang misalkan roto penuh ingin menerkam gitu sudah dianggap pelecehan kan, kalau dilaporkan bisa kena orang itu kan. Nah, mereka kan berdalil ya Anda saja yang nafsunya tinggi, seandainya enggak itu orang lain buktinya enggak itu karena tidak terbiasa. Hal-hal yang menjadi terbiasa tidak menggugurkan dosanya. Sama kayak sekarang itu riba misalnya. Riba sudah yang biasa tidak mengubah hukumnya. Ya, tidak mengubah hukumnya. Membuka aurat tidak mengubah hukumnya. Tidak mengubah hukumnya. Apa ya saya jadi kalau kita ini menundukkan pandangan atau menjaga pandangan kita, itu bukan karena sekedar supaya tidak muncul semua, tapi itu perintahnya begitu. Perintahnya begitu. Ini zaman sekarang ini tidak mudah Pak ya. Wala anna ghaddul basar wasilatun ila hifdil faraj wa sayanatihi. Karena sesungguhnya menundukkan pandangan adalah satu-satunya jalan untuk menjaga faraj atau kemaluan dan memeliharanya. Wa wal babul akbar ilal qalbi, dan karena Wadul basar itu adalah pintu besar terhadap hati. Meskipun sekali lagi sulit. Dan Nabi sudah memprediksi itu Pak. Kita baca hadisnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ba'ala ibnu Adam nasibuhu minaz zina. Telah dituliskan terhadap anak Adam. Anak Adam itu saya dengan semua. Bahwa dia akan terkena fitnah zina. Sudah ditulis, tak ada yang lolos. Fahuwa mudriku, maka dia akan mendapati dalikala mahalatu. Tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Nabi sudah menyampaikan begitu. Memprediksikan. Tapi ini bukan pembenar. Nabi habis biasa, bukan gitu ya. Ini untuk ya setidaknya kita ini ya biar kita tidak merasa suci. Satu yang kepadanya juga jangan putus asa kalau kita ini urusan pandangan itu betapa sulitnya.
Wal ainani zinahan an-nadhr. Dan kedua mata itu zinanya adalah melihat. Wal adnani zinaha al-istima'. Dan dua telinga zinanya itu adalah mendengar cerita-cerita vulgar. Makanya nggak boleh seorang laki-laki, ya, hadis Nabi itu kan gitu ya, ketika dia malam hari ini kita ngobrol, bukan ngobrol vulgar Pak ya, ini ilmu ya. Jadi Nabi menyabdakan dosa hukumnya seorang laki-laki yang dia tadi malam tidur bersama istrinya, lalu besoknya bercerita tentang apa yang dilakukan tadi malam bersama istrinya. Wal lisanu zinahu al-kalam. Dan lisan zinanya ngobrol jorok. Wal yadu zinaha al-badsu. Dan tangan zinanya adalah memegang. Wal rajulu zinaha al-khata. Dan kaki zinanya adalah berjalan. Wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yasdiqu dzalika al-faraj aw yukattib. Dan hati, ya, zinanya adalah berangan-angan, berfantasi, di mana itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan. Jadi ujung akhir dari tadi mata, telinga, terus apa? Jadi ini adalah zina, tapi ini bukan zina hakiki Pak ya. Ini zina majazi, zina perumpamaan ya. Bukan hukumannya nggak sama dengan zina betulan. Tapi Nabi sudah menggambarkan zinanya mata itu melihat, zinanya telinga itu mendengar, zinanya lisan itu ngobrol, zinanya hati itu berangan-angan. Nah, pintu-pintu berzina itu lewat berkhayal, nonton, telinga, ngobrol, itu nanti muaranya di mana? Di kemaluan. Di kemaluannya itu nanti meneruskan dengan berzina betulan atau tidak. Tapi dia sudah mendekati, meskipun kita ini tidak termasuk yang berzina betulan, ya, tapi melalui hadis Nabi ini ya kita sudah masuk dalam pintu-pintu berzina itu tadi dengan mata, telinga, kaki dan sebagainya. An Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadharil fajr. Dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu aku bertanya kepada Rasulullah tentang nadharil fajr, tentang melihat sesuatu yang dilarang. Jawaban Nabi, asrif basar, tundukkan pandangan. Jadi solusi soal kecenderungan terhadap melihat hal-hal yang diharamkan itu bukan zikir, bukan apa, ya sudah, tundukkan pandangan, jangan lihat. Pandangan pertama dimaafkan, pandangan kedua menjadi dosa bagi. Baik, sekarang ya, dampak-dampak fudulun nadhari, dampak-dampak berlebihan dalam pandangan. Ada banyak ini Pak. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua dan membuat kita ini sekuat tenaga untuk menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalau kita ini tidak lolos dari sesuatu yang itu diharamkan, misalkan hal-hal yang membuka aurat kita, setidaknya hati kita mendustakan. Hati kita mendustakan, hati kita tidak menyenangi, dan kita hanya kalaupun jatuh pada pandangan aurat-aurat yang sekiranya
itu ada dalam mahram yang dibolehkan. Nah, mahram yang dibolehkan itu kan melepas kerudung, ya. Wanita itu menutup dadanya, kemudian ya, itu kan ada mahram tuh bertingkat perempuan. Kalau dengan yang bukan muhrimnya begitu. Kalau dengan kakak, adik, ya, itu mereka masih boleh melepas jilbab karena mereka ada dalam mahram. Nah, setidaknya kita ini kalau jatuh tidak terlalu berlebihan. Orang kita kan umum orang tidak pakai jilbab, gitu ya. Yang setidaknya tidak menggugah syahwat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Afatun fudulun nadori, penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari melampaui pandangan. Al-afatul ula, penyakit pertama adalah fudulun nadori maksiyatun wa mukhalafatu li amrillahi azza wa jalla wa laysa lil abdi fi dunyahu wa akhiratihi anfa'u min imtithali awamir rabbih tabaraka wa ta'ala. Fudulun nadhar itu adalah maksiat dan dia berkhianat atau berpaling dari perintah Allah SWT. Dan tidaklah seorang hamba dalam urusan dunianya maupun akhiratnya yang lebih bermanfaat bagi hamba tersebut melebihi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma sa'ada min sa'ati illa bi imtithali awamir. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan melebihi ketika kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bisa sholat maghrib, jangan bisa sholat isya, mampu sedekah, bisa bangun malam dan sebagainya, itu ada kegembiraan luar biasa. Dan sebaliknya ketika kita jatuh pada melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasakan kesusahan. Tapi kalau sering-sering ya ini kepala juga ya. Yang kedua, al-afatut tsaniyah, dampak yang nomor 2 dari fudulun nadhar, dari berlebihan dalam pandangan. Annahu yafrukul qalba, akan memisahkan hati, wa yab'adahu minallahi, dan akan menjauhkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa 'alal abdi syai'un adarru minhu fa innahu yuqaw ila al-wahsyah bainal abdi wa rabbih. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih menyusahkan bagi seorang hamba kecuali jauhnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dampak yang kedua adalah memisahkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, annahu yanaful qalba wa yahzanuhu wa qatul basur wa yahzanuhu, akan membuat hati melemah dan dia ada dalam kesedihan dan kesusahan. Dan sebaliknya, menundukkan pandangan akan menguatkan hati dan membuat hati menjadi senang. Ada hadis Nabi yang barang siapa yang dia mampu memalingkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menggantinya dengan pandangan yang membuat dia bahagia. Itu syarah atau penjelasan dari hadis tersebut, bahwa Allah SWT akan memasukkan kebahagiaan dan ketenangan ke dalam hati kita. Salah satunya yang para suami yang dia itu menjaga pandangannya di luar, maka dia akan ditumbuhkan hatinya rasa senang dan cinta kepada istrinya. Allah sendiri yang akan buat, karena Allah yang memegang hati kita. Sebaliknya, mereka yang mengumbar pandangannya untuk hal-hal yang diharapkan oleh Allah
Subhanahu wa taala, maka dia akan tidak mendapati kenyamanan, keindahan pandangan mata yang terhadap yang diharapkan oleh Allah. Nomor berapa? Nomor 3. Empat. Menjadikan hati gelap. Yang nomor 4 adalah membuat hati menjadi gelap. Wa idza atlamul qalbi aqbalat alaihi sahaibul bala wasyarra min kulli makan. Akan membuat hati menjadi gelap dan hati akan diliputi dengan awan-awan bala, penderitaan dan kesusahan di setiap tempat. Makanya surah An-Nur tadi yang kita bahas di awal, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu surah An-Nur ayat 30. Ayat 35-nya Allah SWT berfirman soal nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Jadi ulama mentakwil ayat ini kok berurutan dari perintah menundukkan pandangan, berikutnya ayat 35-nya Allah memberikan gambaran tentang cahaya Allah. Allah nurus samawati, dengan an-nur, sifat salah satu sifat Allah yang maha bercahaya. Ini menjelaskan hubungan orang yang menundukkan pandangannya, maka hatinya akan mudah mendapatkan cahaya dari Allah. Sementara orang yang pandangannya diubah terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka hatinya akan gelap dan dia akan diliputi awan-awan kesedihan, bala, ujian dan kesusahan. Hudulun nadari yaksil qalba wa yasuddu 'alal abdi babul ilmi. Dampak yang nomor 5 adalah akan mengeraskan hati dan menyumbat hati tersebut dari pintu ilmu. Ilmu tidak masuk-masuk. Ini ada kisahnya, Pak ya. Imam Syafi'i itu bercerita hafalan hadisnya, 40 hafalan hadisnya hilang, Pak. Kenapa? Karena tidak sengaja lihat di pasar perempuan berjalan, betisnya kesingkap. Itu 40 hafalan hadisnya hilang. Jangan cek, ada yang hilang kan? Soalnya kan situ. Tidak ada, soalnya kan hafalan apa sih hilang, Pak? Kayak itu cerita, meskipun berhasil juara dunia berapa kali, mengalahkan Inggris, kita harus tenang, harus bangga karena Brasil tidak pernah mengalahkan Indonesia. Soalnya Brasil nggak tahu ketemu Indonesia. Indonesia tidak pernah masuk Piala Dunia, ya tidak pernah ketemu Brasil. Brasil tidak pernah, Inggris pernah dikalahkan, Brasil ya, Argentina pernah dikalahkan, hanya Indonesia tidak pernah dikalahkan. Sama kayak gini ya, kita tidak pernah kita lihat apa saja, dan betis dan apa itu tidak hilang apalagi. Soalnya nggak tahu apa lagi. Imam Syafi'i gitu, beliau itu maknanya dua, Pak ya. Maknanya dohirnya asli memang dampaknya memang memandang sesuatu yang tidak halal itu pintu ilmu kan ada hubungannya dengan yang nomor 5 tadi, menggelapkan. Al ilmu apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nurun ya dari bapak kan. Kalau ilmu nurun bahasa Jawa itu kan ilmu nurun kan. Kalau bahasa Arab al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Pandangan mata terhadap sesuatu yang dilarang Allah itu kegelapan. Maka ilmu itu kemudian akan gampang kita melupakan. Salahnya di mana? Ya mungkin karena pandangan mata yang terjatuh pada hal-hal yang Imam Syafi'i itu pertama. Yang kedua adalah kita yang perlu kita tiru sebenarnya adalah orang-orang soleh itu selalu menghubungkan
hal-hal yang tidak nyaman atau tidak baik atau hal-hal yang cenderung negatif pada dirinya, dia selalu hubungkan dengan muhasabah kesalahan dia. Nah, dihubungkan. Nah, itu yang harus kita tiru. Apakah benar 40 hafalan Imam Syafi'i itu hilang karena dia hadis? Ya bisa jadi tidak. Tapi yang perlu kita lihat adalah kemampuan mereka melakukan muhasabah. Sama kayak yang pernah kita bahas sebelumnya, Pak. Ya, ada seorang salafus soleh, dia berkata begini, ya, aku melakukan maksiat di luar rumah, tidak tahu maksiatnya apa. Lalu aku mendapati balasannya, kata dia ya. Kita ingat dulu, pernah saya sampaikan di sini. Aku melakukan kesalahan, melakukan dosa di luar rumah. Lalu aku mendapati hukumannya di rumah berupa istri yang tidak nurut kepada saya. Jadi istrinya tidak nurut, bentak misalkan sampai bojo model opo misalnya gitu. Kalau orang biasa kan, bojo gak tepat wis tak ope ini ngomong kan gitu. Nah, kalau orang-orang soleh itu tidak gitu. Ketika istrinya itu kelihatan seperti tidak menyenangkan bagi dia, mungkin berkata kasar atau berperilaku yang membuat tidak nyaman, itu kesalahan itu ditimpakan pada dirinya. Muhasabah itu pada ya Allah, mungkin ini karena dosa saya sehingga sampai bocor gitu. Jadi ya karena perempuan itu kan tulang rusuk kita, Pak ya. Tulang rusuk kita itu maknanya kan, yaitu ada bagian dari kita. Jadi kalau apa yang kita lihat pada istri kita itu, ya bagian dari kita itu. Perempuan kan dari tulang rusuk. Itu sebenarnya tidak asli, belum betul-betul tulang rusuk. Belum tentu. Itu Nabi itu kadang membahasakan kias ya. Karena tulang rusuk itu kan dia bentuknya apa? Beko. Ya. Terus kemudian rapuh. Ya. Sehingga perempuan itu rawan beko. Kenapa rawan beko? Karena kadang emosinya yang dipakai. Perempuan itu Pak, kalau menapa ibu ya, saya tidak semua perempuan. Tapi kalau jatuh misalkan kena perasaannya, itu logikanya hilang. Logikanya. Saya itu kan ngantar umroh, bukan saya tapi teman saya yang juga tour leader itu. Biasa tour leader itu karena memang kita itu standarnya melayani jamaah. Ini sudah tahu tour leader ini punya istri. Waduh, dikejar-kejar terus sama jamaah itu. Sampai nangis di bandara, nangis bukan perkara nangis muhasabah, Pak. Karena tour leadernya itu pulang, ketemu istrinya, ya kan, dijemput istrinya, berpelukan lah karena lama tidak ketemu kan suami istri. Itu sampai belanya nangis Pak karena cemburu. Lah jelas itu bocor cemburu ya. Coba. Nah makanya kata Nabi, karena emosi yang kebawa, ya, karena emosi rawan. Kalau husuk, perempuan itu bisa husuk betul, ya, sampai nangis, ibadah ya sholat. Itu tapi kalau kepada hal-hal yang juga negatif bisa juga kebawa terus. Nah, itu rawan banget. Tapi juga kalau dipaksa itu mudah banget. Karena kias ya, karena nanti jangan akan bingung. Dulu kayak ustaz saya itu ya. Dulu zaman kecil ya, kata ustaz saya dengan PD-nya ya. Makanya tulang rusuk kalian itu masuk waktu madrasah ya. Itu tidak sama kanan dan kiri, kita percaya saja. Tidak sama kanan kiri itu. Coba hitung. Kanan kiri itu yang kanan berapa? 8 atau berapa? 7, yang kiri itu berapa? Waktu tua saya penasaran. Jangan hilang, bukan hilang 1. Jangan hilang 4, Pak. Ya. Kalau hilang 4 kan berarti jadi 4. Kalau asli gitu kan, coba masukkan muslimin, sama hitung, hilang berapa sampai itu? Jangan hilang 4. Stopnya berarti 4 sampai. Kalau hilang 4.
Ya. Jadi kadang beragama itu Pak, gini ya, beragama itu bahasa Al-Quran itu kadang bahasa kias Pak, tidak asli Pak. Contoh, Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Pertanyaannya apakah gimana ceritanya dari tanah itu kan ya apa? Apa macering tanah kan begitu? Apa gimana? Sehingga kita ini harus paham, saya kritik itu kan sekarang ada metode melahirkan sesuai Al-Quran. Jangan kalau ada dosa sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah itu, Anda jangan, daya kritisnya harus ditetap di pasar, ya Pak. Karena rawan gitu Pak. Orang kalau sudah sesuai Al-Quran tiba-tiba, oh ya itu jos paling benar itu. Ya, saya kasih contoh ya. Metode melahirkan sesuai Al-Quran. Dalil yang dipakai adalah Ibunda Maryam, yang dia menurut tafsir Al-Quran adalah beliau melahirkan dengan cara berdiri. Ibunda Maryam melahirkan dengan cara berdiri. Sehingga disarankan orang-orang itu kembali ke cara itu. Iya Pak. Saya tidak sebut ininya ya, nama organisasinya. Takut jangan-jangan anggotanya. Tapi ada. Jadi di tafsir sendiri tidak merujuk kepada ulama tafsir, hanya baca teks ayat, lalu kemudian ya begitu. Sampai di antara mereka mengatakan orang yang melahirkan dengan cara sesar itu berarti kemasukan jin. Karena tidak sesuai Al-Quran. Al-Quran itu melahirkan normal. Jadi kalau wanita-wanita sekarang itu pakai sesar, itu berarti kena jin. Kesumbat sama jin. Nah itu hati-hati Pak. Jadi kita harus tetap kritis. Saya selalu pernah bilang ke bapak-bapak sini ya, cara ukurnya itu begini Pak. Kalau ada orang ini cari Al-Quran, cari Quran. Cara ukurnya gini. Al-Quran itu kata Imam Ghazali hanya membahas tiga top. Ini yang harga mati. Pertama, menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tidak ada Quran, kita tidak paham Tuhan kita. Allah itu punya sifat apa. Yang kedua, menjelaskan akhirat. Kalau tidak ada Quran, ya apa akhirat surga itu ada apa tidak? Karena ada Quran berpaham. Karena kalau ditelusuri lewat penelitian, tidak ketemu akhirat itu di mana. Allah diteliti dengan penelitian empiris, tidak ketemu juga Pak. Makanya memang harus ada pihak yang memberitakan. Dan berarti kita kalau bisa dilakukan ya terserah sampean. Yang penting saya yakin. Ya. Itulah agama. Agama itu karena apa? Ada bagian-bagian yang tidak bisa dinalar, tapi harus kita yakin. Itulah agama. Kalau semua itu harus lewat penelitian, itu namanya universitas, ya. Kampus skripsi, harus pakai studi empiris. Nah, yang ketiga adalah agama. Al-Quran itu mengajarkan tentang cara hidup yang benar. Tiga-tiganya ini tidak bisa. Kenapa Al-Quran harus datang? Ya, karena tiga-tiganya ini tidak bisa diserahkan ke masing-masing orang. Mencari Tuhan, coba sama oleh Tuhan masing-masing ya. Kemudian kok cocok mau? Karena bisa. Terus akhirat juga tidak bisa. Mencari standar baik, ya, tidak bisa karena masing-masing punya kepentingan. Misalkan ya, zina itu ya mau baik apa enggak? Sing situ juga boleh lah, sing situ ya boleh lah, sing penting mempersenangi. Tidak ketemu standarnya karena soal moralitas itu harus ada penentunya. Makanya Al-Quran turun. Di luar itu Pak, di luar tiga ini, jangan boleh mengkritisi. Ya, misalkan alien menurut Al-Quran, ternyata Al-Quran menyatakan alien itu ada. Ya bisa iya bisa. Pokok yang di luar tiga ini sampai itu main santai saja. Bisa iya bisa. Udah. Misalkan menurut Quran itu melahirkan yang benar berdiri. Ya sampai jawab pendek saja. Iya bisa iya bisa. Menurut Al-Quran Nabi Adam itu langsung celin dari tanah. Iya bisa iya bisa. Karena
faktanya itu kita sama-sama tidak tahu. Kalau Allah menjelaskan Nabi Adam diciptakan dari tanah, itu Allah tidak sedang menceritakan prosesnya. Allah hanya ingin menjelaskan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Kalau Allah menceritakan langit yang 7, ya, bumi, itu Allah tidak benar-benar mau menjelaskan di langit itu lapisan pintu atau kayak lapis pintu atau bagaimana? Itu maksudnya dimensi atau atmosfer atau apa? Ada yang tahu maksudnya? Kan ada yang tahu. Tapi boleh kita berspekulasi, oh mungkin maksudnya ini, ya boleh, tapi bisa ya bisa enggak. Yang pasti itu kalau Allah menjelaskan langit dan 7 matahari dan semuanya itu, Allah ingin menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal persisnya kayak apa ya? Soal apa namanya? Prakteknya kayak apa? Ya sangat spekulatif. Dan kalau nanti ada benturan dengan sains, jangan tidak usah kaget. Ya kita main, ya bisa. Kayak tadi tuh Ibu Maryam tuh kalau begitu kan Pak orang suruh berdiri semua untuk melahirkan kan bahaya. Tafsirnya itu adalah, loh kok bisa tafsirnya Al-Quran sesuai Al-Quran berdiri itu? Karena ibunda apa? Wahuzzi, ya. Kan itu ayatnya. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati, ya. Tusaqit alaiki rutoban janiyah. Ayatnya kan gitu, ya. Dan goyanglah pohon korma itu, ya, sehingga nanti korma itu turun. Itu saja. Goyang itu kan tidak menjelaskan sedang berdiri. Pakai logika sendiri. Kan bisa saja goyangnya sambil duduk, boleh enggak? Nah, tapi kalau goyang itu berdiri, berarti ibunda Maryam itu begini waktu mau melahirkan tuh gini-gini, goyang-goyang ini sama procot gitu. Itu kan bahaya. Kalaupun memang ada, jelas dan Maryam melahirkan dalam keadaan berdiri. Selama tidak benar-benar ada yang mengatakan dan lahirkanlah anakmu dalam keadaan berdiri, tidak ada perintah, maka itu belum tentu itu perintah Al-Quran. Kan mungkin karena tidak ada yang nolong, ya kan? Macam-macam kondisi. Nah ini kok kemana-mana Pak, ya nggak apa-apa pengetahuannya. Karena kalau cuma saya jelasin di sini, jangan kalian baca saja, nggak usah dengar saya di sini. Ini kita tambah-tambah gambaran, karena kadang hari ini itu ada teman-teman kita yang terlalu hirohnya pada Islam, ya kemudian dia potong kompas, shortcut, yang kadang justru nanti jadi apa? Titik balik. Saya kasih contoh, pernah Bapak dengar ada di sebuah daerah mana lautan sama air tawar sama asin tidak ketemu, ya. Dihubungkan dengan surat Ar-Rahman kalau tidak salah ya. Ya kita yakin, oh iya bisa jadi iya. Tapi kalau di luar tentang menjelaskan kebesaran Allah, menjelaskan akhirat, menjelaskan cara hidup yang benar, itu selalu kita harus memberi sisa ruang spekulatif. Supaya nanti ketika bertemu dengan sebuah penelitian ilmiah, jenengan itu tidak kecemplung. Maksudnya, misalnya ya, kayak kasus kayak misalkan kita kagum yakin ya, Al-Quran itu bilang begini. Ternyata karena ada sebuah penelitian, lalu kita hubung-hubungkan dengan Al-Quran, ya kan? Oh iya benar. Ternyata hoax ini maknanya. Lah berarti kan Al-Qurannya kita pertanyakan, ya? Paham maksudnya ya? Kita kadung mutlak mencantolkan temuan-temuan ini dengan Al-Quran. Lah ternyata temuan ini terbantahkan atau hoax. Berarti kan wis kadung dihubung-hubung ya. Gitu. Nah, makanya apa? Ya kita sisakan ruang spekulatif selain yang 3 tadi. Kalau misalkan oh itu ayat ingin menjelaskan kebesaran Allah SWT. Oh ayat ini tentang ingin menjelaskan, itu mutlak betul. Al-Quran itu ingin menjelaskan kebesaran Allah, menjelaskan akhirat, menjelaskan cara hidup yang benar. Kalau soal kepastian soal fakta itu kita memberi ruang pada hal-hal yang sifatnya ilmiah, boleh ya, itu ya supaya kita ini tidak
kerumunan gitu lah Pak. Nanti yang kemudian kita kecedok sendiri. Loh, terus kan tak yakini ternyata lautan tawar sama ini tidak ada misalkan. Loh, ya sekadung dihubung-hubung kok tidak ada ternyata. Nah, kita bingung. Nah, oke, baik. Saya kira itu Pak sudah ada. Nanti sisa kita lanjutkan.